Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu sekalian, hari ini luar biasa, saya merinding gitu ya, berdiri di hadapan ribuan orang. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau cerita tentang hidup saya berbeda dengan Bapak Ibu sekalian. Saya terlahir dari keluarga berada di bawah garis kemiskinan. Ya Bapak Ibu, saya terlahir dari keluarga miskin. Bapak saya seorang purnawirawan Polri, pensiunan polisi. Tahun 75 beliau pensiun, tahun itu juga saya dilahirkan. Selisih usia bapak dan ibu saya 29 tahun. Ya, bapak saya sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Jadi saya nggak pernah melihat bapak saya pakai seragam. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, walaupun kehidupan saya susah, tapi saya masih bisa sekolah sampai lulus SMA. Kemudian Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya lulus menjadi polisi wanita. Modalnya apa dari keluarga miskin? Modalnya tahajud dan puasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, lulus sekolah polisi Bapak Ibu, saya ditugaskan di Polda Kalimantan Selatan. Saya mulai berdinas di sana Bapak Ibu sekalian. Bertahun-tahun, beberapa tahun kemudian ya, saya menjalankan tugas, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Dari uang hasil gaji saya bisa menghidupi diri saya sendiri dengan layak. Ya. Tapi luar biasanya Bapak Ibu sekalian, ada ganjalan yang di pikiran saya pengen bisa membahagiakan ibu saya. Ibu saya tinggal di kota Semarang Bapak Ibu sekalian, di tengah kota, di rumah gubuk. Beberapa tahun saya dinas, saya belum mampu untuk membangunkan rumah ibu saya. Saya mulai mencoba beberapa usaha Bapak Ibu. Ketika dinas di Polres Hulu Sungai Utara, di belakang rumah saya itu ada sungai. Saya mencoba berbisnis pelihara ikan di keramba. Ya, itu bisnis pertama saya ketika menjadi anggota Polri. Saya pelihara ikan. Luar biasanya Bapak Ibu, saatnya panen, ternyata mendekati panen harga pakan tuh naik. Jadi saya bangkrut. Ini proses Bapak Ibu sekalian. Ini proses, semua perlu perjuangan. Saya tidak menyerah. Kemudian saya dinas di Polres Banjarbaru. Saya mencoba bisnis. Saya beli truk Bapak Ibu. Saya gunakan untuk angkutan batu bara. Saya jalankan usaha itu, alhamdulillah. Dari truk yang satu bisi bisa menjadi 3. Mulai saya mendapatkan penghasilan lain. Tapi luar biasanya Bapak Ibu sekalian, angkutan batu bara, jalannya mulai nggak boleh pakai truk yang biasa, harus pakai tronton. Jadi terpaksa truk saya yang 3 itu saya jual, saya ganti, saya bangun cucian mobil Bapak Ibu sekalian dari uang hasil penjualan truk. Modalnya ratusan juta. Saya bangun cucian mobil, hasilnya ternyata nggak signifikan. Modal ratusan juta, hasilnya bersihnya cuma 8 juta. Saya mulai membangun lagi. Saya buka rental mobil Bapak Ibu. Rental mobil lumayan sudah menghasilkan beberapa mobil.
Saya nggak puas. Saya mulai membuka percetakan. Saya pengen uang-uang yang saya hasilkan dari usaha bisa saya gunakan untuk membangunkan rumah ibunda saya tercinta. Saya nggak puas dengan percetakan. Saya buka restoran Jepang, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian saya juga buka klinik kecantikan. Luar biasanya Bapak Ibu sekalian, hasilnya mulai meningkat. Uang mulai saya coba kumpulkan. Karena apa? Kalau saya mau bangunkan rumah ibu saya pasti perlu uang banyak. Gak bisa separuh-separuh, harus saya runtuhkan rumah ibu saya. Karena rumah ibu saya terbuat dari kayu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, uang mulai terkumpul. Tapi rupanya ujian datang lagi. Usaha suami saya di batubara anjlok, menanggung hutang miliaran rupiah. Usaha yang saya rintis, yang macam-macam itu habis Bapak Ibu sekalian untuk nutupin hutang saya. Tidak cuma itu Bapak Ibu sekalian, rumah saya disita, ruko saya disita. Saya terpaksa harus kontrak rumah. Dan baru sekarang saya bisa cerita kepada orang lain hanya di tempat ini Bapak Ibu. Apa yang bisa saya lakukan hanya berdoa. Saya udah pusing, gaji saya habis Bapak Ibu sekalian. Ketika itu saya ada rezeki jumlahnya 7 juta rupiah. Saya minta sama Allah, apa yang harus saya lakukan? Uang saya setaruh di sajadah saya sholat. Besok harinya uang itu tidak saya pakai belanja. Saya bawa ke rumah yatim piatu Bapak Ibu sekalian. Saya ingat janji Allah, kalau kita sedekah, Allah akan ganti berlipat-lipat Bapak Ibu. Saya mulai berhitung Bapak Ibu. Gak tahu saya itu gimana, saya mulai ngitung. Kalau saya sedekah 7 juta, katanya diganti sekian puluh kali lipat. Kemudian bisa seperti cabang ranting-ranting pohon, bisa sampai 700 kali lipat. Bukan maksud saya hitung-hitungan, saya hanya pengen melihat cara Allah mengganti uang saya. Saya hitung ternyata hasilnya miliaran Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Bapak Ibu pada suatu bertemu dengan orang yang luar biasa. Pertemuan saya di Jakarta, saya bilang ke beliaunya, Pak, ada usaha bagus gak Pak? Saya perlu usaha yang bisa mewujudkan impian saya untuk membangunkan rumah ibu saya. Beliau gak mau cerita Bapak Ibu ketika itu. Saya paksa di mobil untuk cerita, gak mau cerita. Katanya nanti Bu di bandara, karena saya perlu coret-coretan. Beliau namanya Bapak Adan Haris Setiawan. Sampai di bandara Bapak Ibu, beliau cerita ini ada usaha bagus. Ada 2. Saya ceritakan satu dulu. Setelah beliau cerita, satu kalimat yang saya dengar ketika itu beliau bilang apa? Di usaha ini sudah ada yang dapat mobilnya. Saya bilang itu cukup Pak. Ketika beliau mau cerita usaha yang kedua, saya bilang gak perlu Pak. Saya mau yang ini aja. Saya mau ini ekoresin. Luar biasanya Bapak Ibu. Jadi ketika itu saya bawa uang. Memang ketika itu saya ada rezeki uang. Saya langsung daftar paket stokis kepada Bapak Adan Haris Setiawan. Langsung saya serahkan 31 hak usaha. Jadi rencana saya pulang ke Banjarmasin saya nggak jadi Bapak Ibu. Saya langsung ke Bandung. Saya mau ngecek kantornya. Ini kantornya beneran ada apa enggak? Jangan sampai polisi kena tipu.
Ketika itu yang dapat mobil, di situ ada Bunda Lilis. Beliau ketika itu mendapatkan 1 buah sepeda motor NMAX, Haji Plus, Mobilio, dan Fortuner hanya dalam waktu 2 bulan, Bapak Ibu. Ya, seorang ibu rumah tangga yang luar biasa. Kemudian saya melihat juga ini ada tukang bakso. Tapi tukang bakso ini sombong amat, pikir saya. Dapat Fortuner, nggak hadir. Jadi sampai saya penasaran sama tukang bakso, saya cari tukang bakso itu. Keesokan harinya saya ketemu di parkiran. Dia itu loh yang tukang bakso namanya. Saya datangin, saya nanya. Iseng-iseng saya nanya, Pak, sudah dapat berapa mobil? Kata saya. Apa katanya? Anu Bu, baru 8 Mobilio dan 2 Fortuner. Jadi Bapak Ibu, itulah yang menginspirasi saya. Dalam hati saya, inilah sebuah perusahaan yang bisa mewujudkan mimpi saya, membangunkan rumah impian saya. Apa yang saya lakukan setelah itu? Saya menjadi brutal. Kalau kata adik saya seperti orang gila. Kenapa? Dari pagi habis sholat subuh yang saya lakukan cuma menelpon sampai malam. Mungkin selain menelpon cuma makan aja, habis itu nelponin teman-teman saya. Saya ceritakan usaha ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jalankan usaha ini bisa dapat mobil. Saya cuma cerita seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, waktu acara saya nyolong flash sama Pak Nur Kolis. Saya langsung pulang ke Banjarmasin. Begitu nyampe saya langsung adakan seminar. Kemudian saya berpikir, saya punya mitra di kota Makassar. Saya terbang lagi ke kota Makassar, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya ke kota Makassar tanpa ada yang saya kenal sama sekali. Saya hanya nanya teman saya yang tinggal di Kalimantan, bisa nggak tolong saya carikan hotel di kota Makassar. Udah ditanyain ternyata hotelnya mahal, 16 juta. Ya udah kan cariin kafe-kafe apa aja. Yang penting saya mau seminar di sana. Akhirnya Bapak Ibu dapatlah sebuah kafe. Ya udah. Saya nyampe di Makassar, acara seminar jam 3 Bapak Ibu, jam 3 sore. Yang saya lakukan apa? Saya bagi-bagi tiket di pinggir-pinggir jalan Bapak Ibu sekalian. Saya kasih ke tiap orang yang saya temui. Saya kasih ke bengkel-bengkel spare part. Mungkin kalau orang melihat sekarang saya enak, tidak tahu perjalanan saya ketika saya memulai usaha. Acara dimulai jam 3 Bapak Ibu sekalian. Yang hadir hanya 10 orang. Terus saya lihat Bapak Ibu, di situ ada live musiknya. Saya bingung lagi. Ini gimana saya mau presentasi ada live musiknya? Saya bilang, Pak, ini bisa nggak live musiknya dihentikan? Saya mau presentasi. Nggak bisa Bu, paling bisa 1 jam saja. Jadi ketika itu saya bayar tempatnya itu memang bagus, harganya 3,5 juta. Ya udahlah saya bilang 1 jam nggak apa-apa. Saya maksimalkan untuk presentasi. Udah orang-orang mulai masuk. Cuman ketika saya mau presentasi bingung Bapak Ibu. Ternyata suara 1 orang Makassar lebih keras daripada 20 orang Jawa. Ya, akhirnya Bapak Ibu saya bingung lagi. Saya temuin sama orang kafe, Pak, kalau ini misalnya kafenya ditutup gimana? Bisa Bu, tapi bayar. Berapa bayarnya? 7 juta rupiah. Jadi ketika itu saya kepalang tanggung, saya sudah naik pesawat nyampe sana. Akhirnya saya bilang ya udah, saya bayarin 7 juta rupiah. Tapi saya mau tempat ini ditutup. Saya mau nggak mau ada yang masuk lagi. Tapi kan saya nggak bisa ngusir orang-orang yang ada. Jadi luar biasanya Bapak Ibu, kebetulan waktu itu ada pejabat yang datang makan di kafe itu. Diusirlah sama yang punya kafe. Saya bilang, kok diusir? Saya bilang, nggak apa-apa Pak. Tapi nggak ada live musiknya, saya bilang. Nggak apa-apa, saya kasihan kalau orang diusir. Akhirnya Bapak Ibu, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya mulai presentasi Bapak Ibu. 10 undangan saya di tengah.
Yang di sebelah kirinya ada orang reunian. Yang di sebelah kanan juga ada acara pertemuan keluarga. Awal sampai yang presentasi semuanya cuek awalnya. Yang di tengah ada yang merhatikan. Lama-kelamaan ngintip-ngintip presentasinya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, luar biasanya selesai acara, hampir semua yang hadir daftar di presentasi. Kemudian bukan cuma yang hadir, yang punya kafe, 2 orang yang punya kafe langsung mendaftar juga. Selesai acara langsung nemuin saya, Bu Rini, nanti ngadain seminar di sini lagi ya? Kata saya, nggak mau, mahal. Dari itu Bapak Ibu yang saya lakukan, alhamdulillah Bapak Ibu, saya jalankan usaha ini hanya dalam waktu 3 bulan. Saya sudah mendapatkan 1 buah mobilio pertama saya. Itu di bulan Maret. Di bulan April saya mendapat tambahan lagi Bapak Ibu, 3 buah mobilio dan 1 Fortuner Bapak Ibu. Di bulan Mei ya, saya dapat tambahan 2 buah mobilio lagi. Bulan Juni 1 Fortuner lagi. Yang berikutnya saya sudah nggak ingat lagi. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, bulan ini saya mendapatkan 2 buah Pajero Sportago. Ya, ini luar biasanya Bapak Ibu di usaha ini, dan alhamdulillah dari hasil usaha ini saya bisa membangunkan rumah ibu saya di kota Semarang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu,